Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa kurang sesuatu apapun. Nah, masih tetap semangat belajar matematika? Harus tetap semangat dong ya, meskipun pembelajaran yang kita lakukan hanya pembelajaran secara daring dan dari rumah masing-masing, tapi tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam belajar. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Nah, inti dari materi distribusi peluang binomial akan kita pelajari hari ini pada video ini. Nah, jadi untuk materi sebelumnya itu kan adalah materi pengantar untuk distribusi peluang binomial. Nah, jadi inti dari distribusi peluang binomial akan kita bahas pada video ini. Jadi agar kalian bisa memahami materinya, tonton videonya dan pahami materinya dengan baik ya. Jangan di-skip. Oke? Oke, distribusi peluang binomial. Nah, jadi percobaan binomial itu memiliki dua kejadian saja, yaitu sukses atau gagal. Nah, B dari kata B artinya dua, bisa sukses atau gagal. Nah, misalkan P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Maka, P tambah Q sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1? Karena itu adalah nilai maksimum dari peluang ya, sama dengan 1. Jadi, kalau sukses, peluang suksesnya ditambah peluang gagalnya itu harus sama dengan 1. Atau bisa dituliskan Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, bisa ya? Peluang muncul X kejadian dari N percobaan binomial dengan peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q dirumuskan. Nah, rumusnya Fx sama dengan B, ini binomial XNP. Nah, X itu adalah banyaknya kejadian sukses, N banyaknya percobaan binomialnya, dan P adalah peluang sukses. Oke, itu rumusnya adalah kombinasi X dari N dikali P berpangkat X dikali Q berpangkat N dikurang X. Nah, jadi misalnya peluang sukses banyak kejadian suksesnya itu 2, banyaknya kejadiannya 5. Nah, berarti kombinasi 2 dari 5 dikali peluang suksesnya berpangkat 2 dikali Q peluang gagalnya berpangkat N dikurang X. Nah, kalau tadi N-nya 5, X-nya 2, berarti pangkatnya untuk gagal dikurangkan N kurang X, 5 kurang 2, berarti nanti di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Jadi N itu adalah jumlah percobaan, X itu adalah banyaknya percobaan sukses atau percobaan yang diminta di soal, P itu adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Jadi ini rumus dari peluang binomial, kombinasi X dari N dikali P berpangkat X dikali Q berpangkat N dikurang X. Nah, ada ciri khas dari distribusi peluang binomial. Yang pertama itu adalah banyaknya percobaan diketahui dan tetap. Nah, jadi banyaknya percobaan itu nilai N-nya ya harus diketahui berapa kali percobaan itu dilakukan. Jadi N-nya berapa, itu harus diketahui di soal. Yang kedua, percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, sukses atau gagal yang dimaksud itu tergantung dari jenis soalnya ya. Contohnya, pada pelemparan koin ada dua kemungkinan, ada angka, bisa juga gambar. Jadi nanti bisa suksesnya didefinisikan munculnya angka, gagalnya didefinisikan sebagai munculnya gambar. Bisa juga ketika kita berbicara tentang kelahiran anak. Jadi ada dua kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi bisa perempuannya dianggap sebagai kejadian yang sukses, percobaan sukses, atau gagalnya yaitu untuk kelahiran anak laki-laki. Nah, itu tergantung. Jadi apapun yang kalian pilih di sukses ataupun di gagal itu bakalan sama saja. Hanya perbedaan masuk di rumus, namun nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Nah, misalnya lagi untuk melamar pekerjaan ada dua kemungkinan, yaitu ditolak ataupun diterima. Pelemparan dadu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa pelemparan dadu? Pelemparan di dadu itu kan ada 6 sisi, jadi ada 6 kejadian. Nah, tapi kita bisa mendefinisikan seperti ini. Misalnya peluang suksesnya adalah muncul angka 4. Nah,
Untuk peluang gagalnya adalah muncul bukan angka 4. Nah, ini kan juga ada dua kemungkinan hasil, muncul angka 4 atau muncul bukan angka 4. Selanjutnya, nah, peluang sukses itu di distribusi peluang binomial kita misalkan dengan P, untuk peluang gagalnya dimisalkan dengan Q. Nah, jadi Q sama dengan 1 kurang P ya, sudah dibahas tadi. Nah, lanjut, percobaan itu harus bersifat independen satu sama lain. Independen artinya percobaan yang satu tidak memengaruhi percobaan yang lain. Misalnya, kita melempar koin 3 kali. Jadi ada percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Nah, misalkan peluang suksesnya kita ambil munculnya angka. Nah, jadi kita menginginkan di pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua juga muncul angka, pelemparan ketiga juga muncul angka. Nah, peluang angka muncul di percobaan pertama itu adalah 1/2. Peluang angka muncul di percobaan kedua itu tetap 1/2. Karena hanya ada angka dan gambar, jadi peluangnya tetap 1/2. Di percobaan ketiga, muncul angka, juga peluangnya adalah 1/2. Nah, jadi antara percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga itu tidak saling memengaruhi atau independen. Contohnya, misalnya tidak seperti ini. Misalnya kalau di percobaan pertama sudah muncul angka dengan peluang 1/2, itu akan menjadi untuk angka di percobaan kedua peluangnya menjadi 1 atau menjadi 0. Nah, itu tidak ya. Ini bersifat independen atau tidak memengaruhi satu sama lain. Jadi peluang angka di setiap percobaan itu tetap 1/2. Bisa ya dimengerti anak-anakku semua? Nah, agar kalian paham, kita langsung membahas contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, pada pelemparan 7 dadu sekaligus, berapa probabilitas muncul mata dadu 6 sebanyak 3 kali? Nah, ada 7 dadu sekaligus, berapa probabilitas? Probabilitas itu adalah nama lain dari peluang ya. Jadi yang ditanyakan berapa peluang muncul mata dadu 6 sebanyak 3 kali. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan pertama kali ketika membaca soal? Nah, yang pertama, kalian identifikasi dulu kemungkinan kejadiannya. Yang mana yang sukses, yang mana yang gagal. Nah, menurut soal, yang sukses itu adalah muncul mata dadu 6. Ya kan? Karena di soal diminta probabilitas muncul mata dadu 6, berarti yang sukses itu adalah munculnya mata dadu 6. Jadi, untuk kejadian yang gagal yaitu muncul mata dadu bukan 6. Nah, bisa dipahami ya anak-anakku semua? Jadi yang pertama kalian harus mendefinisikan mana yang sukses, mana yang gagal. Nah, kalian lihat saja di soal. Nah, kalau di soal ini kan sudah jelas. Yang diinginkan adalah muncul mata dadu 6. Berarti itulah yang menjadi kejadian yang sukses. Muncul mata dadu 6. Berarti yang gagal muncul mata dadu bukan 6. Ketika kalian telah mendefinisikannya seperti ini, lanjut kita mencari nilai-nilai dari nilai apa yang mau kita masukkan ke dalam rumus. Nah, yang pertama nilai N. Nilai N itu adalah banyaknya kejadian, di sini kan adalah 7 dadu sekaligus, atau 7 kali pelemparan, itu sama saja ya. Jadi N-nya sama dengan 7. Nah, lalu X, kita cari nilai X. Nilai X itu adalah berapa kali mata dadu 6 ini ingin dihitung peluangnya. Nah, itu kan di soalnya kan ada sebanyak 3 kali mata dadu 6 ini diharapkan muncul. Berarti X-nya sama dengan 3. Lanjut ke P. Peluang mata dadu 6 muncul. Nah, karena dadu itu kan ada 6 sisi, berarti peluang mata dadu 6 muncul itu dalam 1 kali pelemparan atau dalam 1 dadu itu adalah 1/6. Berarti kalau peluang gagalnya 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Kalau sudah ada nilai-nilai dari ini semua, sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus. Jadi fx sama dengan binomial x and p sama dengan ini. Nah, jadi x-nya tadi kan nilainya 3, n-nya nilainya 7, peluang suksesnya itu adalah 1/6. Jadi masukkan langsung ke rumus, jadinya sama dengan kombinasi 3 dari 7 sama dengan 1/6 berpangkat 3 kali 5/6 berpangkat 4. Nah, dari mana kombinasi 3 dari 7? Karena 3 tadi itu adalah nilai X,
7 dari nilai N-nya, berarti kombinasi 3 dari 7. P-nya diganti dengan 1/6, kita sudah dapatkan tadi, berpangkat 3, berpangkat X, X-nya kan 3, kan? Peluang Q 5/6, berpangkat 4. Dari mana 4? Itu adalah banyaknya kejadian yang gagal. Nah, kan tadi banyaknya kejadian itu kan 7. Nah, yang sukses 3, berarti berapa yang gagal? 3 ditambah berapa hasilnya 7? Otomatis hasilnya adalah 4 ya, atau 7 kurang 3. Ini dari sini N kurang X atau 7 kurang 3, hasilnya 4. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung jabarkan saja. Kombinasi 3 dari 7 itu adalah 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, Ibu harap kalian sudah paham betul ya cara menjabarkan kombinasi seperti ini. Nah, untuk ini 1 pangkat 3, 1, 6 berpangkat 3, hasilnya 6 pangkat 3. Ini 5 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Dibuka kurungnya, jadi masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan. Nah, untuk ini menyederhanakan bentuk kombinasi 7 faktorial itu kan kalau dijabarkan hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang di bawah hasilnya 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Dikali, nah ini yang di atas 1 kali 5 pangkat 4 hasilnya 5 pangkat 4. Yang di bawah 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 hasilnya 6 pangkat 7 ya. Nah, pangkatnya dijumlahkan 3 tambah 4, 7. Nah, kalau sudah seperti ini, coret yang bisa dicoret. Nah, ini kan 4 faktorial per 4 faktorial bisa. Lalu untuk 6 yang di bagian pembilang bisa bernilai 1 dengan 3 kali 2 kali 1. Itu kan 6 juga ya di bagian penyebut. Berarti ini habis juga. Jadi yang di atas tinggal 7. Di ini kali 5. 5 dikali 5 pangkat 4 itu kan hasilnya adalah 5 pangkat 5 ya. Ini kan 5 adalah pangkat 1. 1 tambah 4 hasilnya 5. Yang di bawah kan tadi ini sudah dicoret semua, jadi yang tersisa adalah 6 pangkat 7. Oke, jadi ini untuk penjabarannya seperti ini itu kan tergantung dari kalian sebenarnya. Mau dijabarkan 5 pangkat 5 berapa, 6 pangkat 7 berapa, itu bisa juga. Tapi yang ditekankan dalam distribusi peluang binomial adalah bagaimana cara kalian menggunakan rumus ini. Nah, untuk penjabaran ini kan sebenarnya itu adalah materi kelas 10. Untuk materi eksponen, diharapkan kalian sudah memahami betul dengan baik bagaimana cara menjabarkan perpangkatan atau eksponen seperti ini. Oke. Kita ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, Gisman melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Nah, peluang sukses tercipta gol sebesar 3/4. Tentukan peluang Gisman mencetak tepat 2 gol. Nah, yang pertama, kita definisikan dulu yang mana sukses, yang mana gagal. Jadi kemungkinan kejadian untuk sukses itu adalah tercipta gol, untuk gagalnya tidak tercipta gol. Selanjutnya, kita definisikan nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus dimulai dari N. N-nya adalah, di sini kan kita lihat sebanyak 3 kali ya percobaannya, berarti N-nya sama dengan 3. X, selanjutnya nilai X. X itu adalah berapa kali sih yang mau dihitung? Nah, di sini kan ditanyakan peluang Gisman mencetak tepat 2 gol. Berarti X-nya adalah 2. Selanjutnya peluang. Nah, di soal sudah ada peluang sukses itu adalah 3/4. Berarti peluang gagalnya 1 dikurang 3/4 hasilnya 1/4. Kalau sudah seperti itu, langsung saja masukkan di rumus peluang binomial. Nah, BXNP berarti B 2,3 dikali 2,3 3/4. Masukkan di dalam rumus kombinasi, hasilnya kombinasi 2 dari 3, karena X dari N berarti 2 dari 3, dikali peluangnya 3/4 berpangkat X. Hasilnya X-nya tadi 2, berarti 3/4 pangkat 2, dikali 1/4 berpangkat 1. Dari mana 1? Karena 3 dikurang 2, hasilnya 1. Nah, kalau kan tadi tendangan penaltinya dilakukan 3 kali. Diharapkan dia sukses sebanyak 2 kali. Berarti gagalnya 1 kali ya. Berarti di sini pangkat 1. Kalau sudah seperti ini dijabarkan saja. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 1 pangkat 1 1, 4 pangkat 1 4. Nah, jadi 3 faktorial per 2 faktorial itu kan hasilnya 3. 9 per 16 kali 1/4. Nah, ini dikali saja langsung karena tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadinya 3 kali 9 hasilnya 27, 16 kali 4 hasilnya 64. Oke, selesai untuk contoh soal yang kedua. Oke, bisa dipahami? Jadi intinya seperti ini. Kemungkinan kejadiannya dulu didefinisikan, lalu masukkan, cari nilai-nilainya semua berdasarkan soal, lalu masukkan di rumus. Nah, sesederhana itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga,
Ferry mengerjakan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Nah, jadi ada soal pilihan ganda yang dikerjakan oleh Ferry, ada 4 pilihan jawabannya, yaitu mungkin A, B, C, D, ya. 4 pilihan jawaban, tentukan peluang Ferry menjawab benar 3 soal. Nah, jadi apa yang pertama dilakukan? Definisikan dulu kejadiannya. Jadi yang sukses itu apa? Sukses itu adalah Ferry menjawab benar, ya, menjawab benar soalnya. Gagalnya Ferry tidak menjawab benar. Lanjut, kita definisikan angka-angka yang masuk di soal, di rumus. Jadi N-nya dulu. Ada berapa sih soalnya? N-nya berarti ada 5 kan? Berarti N-nya sama dengan 5. X-nya berapa soal yang diinginkan dijawab benar oleh Ferry? Ada 3, berarti X-nya sama dengan 3. Lanjut, untuk peluang Ferry menjawab benar dari 1 soal. Nah, kan di pilihan jawabannya di soal katanya ada 4 pilihan jawaban. Nah, dari 4 pilihan jawaban itu hanya ada 1 pilihan benar kan untuk pilihan ganda dari A, B, C, D, hanya 1 yang benar. Berarti peluangnya adalah 1/4. 1 jawaban benar dari 4 pilihan jawaban yang ada kan dari 1 soal. Berarti untuk Q 1 kurang 1/4, 3/4. Untuk kemungkinan gagalnya dia 3/4. Nah, langsung masukkan saja ke rumus BXNP berarti 3, 5, 1/4. Dari kombinasi 3 dari 5 kali 1/4, tadi ini peluang menjawab benar berpangkat 3, nilai X-nya 3, dikali 3/4, peluang gagalnya berpangkat 2, karena 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jabarkan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial, ini dari penjabaran kombinasi ya. Jadi 1 pangkat 3, 1, 4 berpangkat 3, 4 pangkat 3, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, tetap saja 4 pangkat 2, karena akan kita gabungkan nanti di sini ya. Nah, 5 faktorial dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial, per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 9 per 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 5. Oke, 3 faktorialnya dicoret saja karena ini bernilai 1. Oke, 4 di bagian pembilang bisa dicoret 1 4-nya di bagian penyebut, jadi nanti di penyebutnya tinggal 4 pangkat 4. Jadi yang tersisa untuk pembilang 5 dikali 9 hasilnya 45. Di bagian bawah, di bagian penyebut tersisa 2 dikali 4 pangkat 4. Nah, bukan 4 pangkat 5 lagi ya, karena sudah dicoret tadi 1 dengan pembilang. Jadi tinggal 2 kali 4 pangkat 4. Oke, seperti itu saja. Bisa dipahami anak-anakku semua? Jadi agak sederhana ya materinya. Yang intinya kalian harus bisa mendefinisikan yang mana yang sukses, yang mana yang gagal. Itu tergantung soalnya. Lalu tentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan di soal. Dimulai dari nilai N, lalu nilai X, lalu peluang sukses dan peluang gagalnya. Oke? Sekian materi untuk hari ini. Jika ada materi yang kurang dimengerti, silahkan kembalikan dulu videonya. Simak baik-baik penjelasan Ibu. Dan jika masih belum mengerti juga, bisa ditanyakan dengan Ibu di WhatsApp. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.